Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kita akan menyaksikan videonya salah satu artis ya. Kemudian nanti kita komentari ini videonya ya. Jujur aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Karena berarti udah biasa baca Al-Quran. Orang yang biasa baca Al-Quran insya Allah bijaksana, insya Allah amanah, insya Allah hatinya lembut, gak keras, insya Allah akan memikirkan rakyat, insya Allah takut sama Allah, mau ngelakuin hal-hal zolim dijaga sama Allah. Boleh nggak usah debat doang, kan muslim semua tuh calon-calonnya. Ngaji boleh nggak? Ini saya kalau bersuara begini denger gak kira-kira? Siapa gua, mak-mak doang ya, pengen aja gitu. Yang namanya pemimpin kan harus bisa jadi imam, itu baru pemimpin. Juga kita nyuruh ngaji karena semua calonnya itu muslim. Tujuannya minimal kan berpegangan dengan satu agama nih. Kan gue kagak nyuruh orang yang non muslim ngaji. Nah apa sih kalian dangkal-dangkal amat otaknya? Ih sebel nih. Dari video itu menarik ya. Dia mengatakan bahwasanya nanti kita tes dari salah satu paslon itu mana suaranya yang merdu, itu yang ditampilkan menjadi seorang pemimpin. Dan pertanyaannya begini, sebenarnya banyak pertanyaan, salah satunya begini, andaikan dari 3 paslon ini tidak ada suaranya yang merdu, berarti nggak ada yang dipilih jadi seorang pemimpin begitu. Kalau misalnya tidak masuk dari 3 paslon ini, tidak ada yang masuk kategori suaranya yang merdu, berarti nggak ada yang dipilih jadi seorang presiden atau pemimpin. Kemudian dia mengatakan bahwasanya seseorang yang biasa baca Al-Quran maka dia akan amanah, dia untuk melakukan hal-hal yang dolim itu kan mungkin segan begitu bahasanya. Dia lupa bahwasanya untuk melihat di sekitar kita, di sekitarnya atau begitu. Kita lihat ada di sekitar kita itu orang-orang yang biasa baca Al-Quran atau dia diartikan fasih atau bisa baca Al-Quran, tapi dia tetap melakukan hal-hal yang dolim. Karena begini, orang yang bisa atau yang ngerti agama itu tidak menjadi standar, dia tidak akan pernah melakukan dosa begitu, atau tidak akan pernah melakukan satu kedoliman. Kita lihat bahwasanya salah satu misalnya di kementerian pernah ada terjadi korupsi, kemudian di sekitar kita ada seorang panutan, seorang guru dan yang lainnya itu melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ini menunjukkan bahwasanya tidak merta-merta ketika seseorang itu faham terhadap ilmu agama, faham terhadap dia membaca qiraah, baca tajwid Al-Quran, dia kemudian tidak akan melakukan hal-hal yang dolim atau hal-hal yang melanggar syariat. Nah, artis ini lupa untuk melihat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sejarah ya, di zamannya para sahabat, kita tahu bahwasanya Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ali itu kan dibunuh oleh seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Lah Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi ini, kalau kita lihat bahwasanya beliau ini itu masuk Islam atau hajrah fi khilafati Umar. Dia ketika di masanya Umar, dia hijrah ke Madinah. Kemudian dia istilahnya itu ta'allum. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini Al-Muradi ini merupakan seseorang yang Islam, berarti dia seorang yang beriman. Kemudian di masanya Sayyidina Umar dia pergi ke Madinah. Di Madinah dia belajar Al-Quran sama Mu'ad bin Jabal. Maka ketika dia sudah belajar kepada guru yang alim, maka Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi ini dia menjadi salah satu orang yang ahli qiraah, ahli orang yang fasih membaca Al-Quran. Dan disebutkan juga ahlul fiqh, dia orang yang ahli fiqh dan wal ibadah. Jadi di samping dia orang yang fasih membaca Al-Quran, dia orang yang memang ahli ibadah dan ahli fiqh. Dan ini kita tahu bahwasanya Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi dia adalah seseorang yang membunuh Sayyidina Ali. Jadi seseorang yang paham terhadap agama, seseorang yang baik bacaannya, seseorang yang tiap malam ibadah atau puasa, tidak menutup kemungkinan atau tidak menjadi suatu standar dia tidak akan melakukan dosa atau tidak akan melakukan kedoliman. Karena ini berkaitan dengan maksum dan tidak maksum. Orang yang maksum itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Di lainnya itu berkemungkinan untuk melakukan hal yang dosa atau yang melanggar syariat. Jadi standar artis ini kalau dikatakan bahwasanya kalau sudah dia sering baca Al-Quran, maka untuk melakukan yang melanggar syariat secara umum begitu, itu tidak akan melakukannya.
itu merupakan standar atau ukuran yang keliru ketika seorang yang biasa baca Al-Quran kemudian tidak akan melakukan dosa. Maka akan keliru ya, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Dan begini ya, kita banyak ya sering disindir oleh para netizen atau oleh orang-orang bahwasanya ketika artis ini sudah berhijab, dia merasa seakan-akan dia paham terhadap agama. Meskipun dia mulutnya mengatakan kami masih belajar, kami masih ilmunya masih kosong, masih begini dan begitu, tapi bahasa yang dia sampaikan sering berikan mau'idhah kepada orang, berikan nasihat kepada orang yang seakan-akan dia sudah paham terhadap apa yang nasihat yang dia sampaikan. Jadi ilmu yang dia sampaikan begitu. Dan lagian begini, ketika misalnya seseorang ya, ketika dia diperistri seorang panutan, habib atau kiai, belum tentu dia otomatis jadi orang alim. Dan mungkin artis ini ketika dia diperistri oleh habaib, dia merasa mungkin habaib ini paling benar begitu atau benar begitu, sehingga apa yang disampaikan itu mungkin belum untuk diikuti atau sudah bisa menjadi hujah begitu. Padahal ya tidak seperti itu, atau bisa dia memahami suaminya itu bisa berbeda begitu bahasanya itu. Makanya artis ini kalau saya lihat dari gimmicknya atau bahasanya itu, dia ketika menyampaikan seperti itu, dia seakan-akan ya memang paham terhadap agama, meskipun lisannya mengatakan saya masih dalam tahap belajar, masih ilmunya masih nol ini dan itu begitu. Tapi tingkah gimmick itu menunjukkan dia sudah paham terhadap ilmu agama begitu. Apalagi di dalam masalah ini ketika dia tidak mau untuk disalahkan, ya kurang benar juga begitu. Dan perlu dicatat juga sebenarnya orang-orang yang seperti ini tentu orang-orang yang baru mengenal Islam atau mengenal syariat, atau bahasa kerennya itu hijrah. Ya, yang banyak terjadi di kasus orang-orang hijrah adalah ketika mereka sudah berhijrah, seakan-akan berarti mereka ini sudah paham terhadap agama begitu. Itu kelirunya orang-orang yang sudah lama kemudian berhijrah bahasanya begitu, atau orang-orang bahkan di pesantren pun ketika tidak cocok dengan apa yang dia dapat ilmunya, ilmu dari gurunya, ilmu dari ustadznya, maka orang-orang di sekitarnya atau bahkan santri pun mereka salahkan begitu. Itu anehnya orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai orang-orang yang hijrah begitu. Oleh karena itu, menurut saya ini menjadi satu pelajaran ketika seseorang itu ingin berpendapat pada suatu pendapat, setidaknya dia memposisikan dirinya dulu. Apakah saya memang kompeten atau orang yang mampu di bidang itu? Kalau memang misalnya kurang begitu mampu, ketika disalahkan oleh seseorang, ya tentunya harus menerima begitu. Oleh karena itu, inilah yang menjadi sebenarnya menjadi masalah bagi artis-artis yang sudah hijrah. Tapi tidak semua ya, ada sebagian artis yang hijrah itu kemudian dia merasa dirinya itu memang tidak mampu, sehingga dia tidak gampang memberikan mau'idhah. Ya mungkin hanya kepada keluarganya begitu. Untuk di halayak itu ya tidak memberikan mau'idhah atau memberikan suatu pemikiran agama begitu sebenarnya. Dia sudah paham sebenarnya untuk dirinya. Saya ini sebenarnya masih baru mengenal Islam, jadi mungkin banyak kekurangan, sehingga kalau saya menyampaikan ini dan itu takutnya nanti salah, nggak benar begitu. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang artis yang seperti di video tadi, yang seakan-akan dia sudah paham terhadap agama, ngomong ini dan itu, tapi mulutnya mengatakan saya kurang ilmu, kurang gini dan kurang begitu, kan tidak relevan begitu antara ucapan dan tindakannya begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.